Shalom saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari selalu baru. Kita nikmati kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Pagi ini kita angkat satu pujian. Dia mengalir seperti sungai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Terima kasih Yesus. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Haleluya. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Lebih sungguh-sungguh katakan dia seperti air. Terima kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kau seperti air Tuhan. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Katakan sama-sama, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah Tuhan. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terus berkarya dalam hidup kami Roh Kudus. Menyembuhkan luka hati kami, membeban hati yang terluka saat ini Bapa. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menyembuhkan hati kami yang terluka. Terima kasih Tuhan, pimpin langkah hidup kami. Sebentar kami tekan firman-Mu, Bapa urapi hamba-Mu yang akan tekan firman-Mu. Nyatakan kuasa Roh Kudus dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan dalam sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita mau minta pimpinan daripada Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Nanti disambung juga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar, tema kita adalah Roh Kudus sebagai roh penghibur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu setiap kita boleh dipenuhi dengan kuasa daripada Allah, dipenuhi Roh Kudus itu, sehingga kita boleh menjalani hidup-hidup ini dengan baik, dengan luar biasa. Nah, Roh Kudus itu salah satu manfaatnya begitu saudara, salah satu kegunaannya adalah dia sebagai penghibur bagi setiap kita. Kenapa sebagai penghibur? Karena manusia cenderung seringkali jatuh bangun saudara dalam kehidupan mereka, sehingga membutuhkan seorang penghibur, ya, yang bisa senantiasa menguatkan, yang bisa senantiasa memberikan hikmat-hikmat untuk bisa keluar dari segala problem yang ada. Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong, ya, berbicara di dalam Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Roh Kudus itu senantiasa menyertai kita selama-lamanya, saudara. Penghibur itu ada bagi setiap kita selama-lamanya. Persoalannya adalah apakah kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita pertama kali tidak langsung datang kepada Tuhan. Seringkali kita justru menggunakan kekuatan kita, menggunakan akal pikiran kita yang seringkali itu menciderai hatinya Tuhan. Padahal Tuhan menginginkan setiap kita, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki sesuatu yang menyenangkan sekalipun, kita harus selalu komunikasi dengan Tuhan untuk pertama kali. Ya, firman Tuhan ini jelas buat kita saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu kesesakan dalam hidupmu, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita datang kepada Tuhan, karena Roh-Nya menjadi penghibur bagi setiap kita. Roh Allah itu sendiri yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia menjadi penolong yang luar biasa bagi setiap kita. Saya ingin sampaikan saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-16 ini seringkali dipakai oleh saudara-saudara kita di seberang, yang berkata bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu menyampaikan bahwa akan ada seorang penolong yang lain, ya, penolong yang lain. Satu ayat ini dicomot oleh orang-orang di seberang saudara-saudara kita itu sebagai pembuktian pembenaran bahwa akan adanya nabi yang selanjutnya atau nabi yang terakhir saudara. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan, penolong itu bukan sebuah bentuk orang, bukan sebuah bentuk jasmaniah manusia, tetapi di ayat 17 roh kebenaran, ya. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan juga jangan sepotong begitu saudara. Dengan demikian, kita ini sudah diberikan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Adanya roh yang diberikan pada kita boleh menghibur dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Mari terus connect dengan Tuhan. Melalui Roh Kudus setiap hari kita connect dengan Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami problem-problem masalah dalam hidup kita, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Tuhan senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan, hikmat-hikmat yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah
masalah kita. Ada satu hal yang menarik saudara. Pada saat itu Tuhan Yesus sebelumnya, ya itu kan proses sebelum disalib. Ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, gempar. Loh Tuhan, bukankah Engkau raja yang nanti akan bertahta? Bukankah Engkau raja yang nanti akan memerintah atas Israel? Tetapi kenapa Tuhan sendiri berfirman bahwa Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain? Ada murid-murid Tuhan Yesus juga pada saat itu yang kemudian galau saudara, yang kemudian imannya tergoncang karena selama ini dia menganggap Tuhan Yesus yang akan menjadi raja atas Israel secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus sendiri mementahkan pemikiran itu, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 16 tadi, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Loh, kok bukan Tuhan Yesus sendiri, ya? Saya mau sampaikan, kalau Tuhan tidak terangkat ke surga saudara, Roh Kudus tidak akan mungkin dicurahkan. Dan selama Roh Kudus itu dicurahkan, ada kuasa-kuasa yang luar biasa yang kita kenal dengan kuasa dunamos itu, yang menyertai dalam pelayanan kita. Ketika kita berdoa menumpang tangan kepada orang yang sakit dan orang sakit itu disembuhkan dalam nama Yesus. Ketika ada setan, orang kerasukan setan, atau ada kuasa-kuasa yang lain yang tidak daripada Tuhan, akan bertekuk lutut di bawah kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sebuah perlengkapan yang luar biasa. Maka firman Tuhan katakan penolong yang lain. Nah ini saya undang setiap kita di bulan ini, gereja memiliki tema yang luar biasa, kasih karunia, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita rindu untuk senantiasa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan Roh Allah itu sendiri, sehingga ada aplikasi yang luar biasa daripada kepenuhan Roh Kudus itu. Roh Allah menghibur setiap kita, Roh Allah menolong setiap kita, bahkan Tuhan sendiri yang menyertai setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan karena Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri atas setiap kami sebagai penghibur, penolong yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dahsyat. Bapa, Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang setia mengikuti doa pagi online. Tuhan memberkati dengan luar biasa, keluarganya diberkati, ekonominya diberkati, bahkan kesehatannya dalam covernya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan, berkati, pimpin sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.